Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Solihah di rumah? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tetap semangat ya untuk belajar. Nah, salah satu sumber energi yang digunakan di sekitar kita adalah listrik. Nah, kita simak ya penjelasannya berikut ini. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Dalam pembangkit listrik tenaga air, fungsi air adalah menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Nah, dalam membangkitkan listrik perlu dibangun bendungan karena bendungan dapat dijadikan energi listrik dengan penggunaan kincir air yang digerakkan oleh arus air. Maka dari gerak itu dapat dihasilkan energi listrik. Nah, berikut ini adalah contoh pemanfaatan listrik. Nah, saat saklar lampu ditekan, maka lampu akan menyala. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi, yakni energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Nah, itu dia ya pemanfaatan energi listrik pada lampu yang ada di rumah kita. Nah, berikut ini adalah contoh peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Kalian perhatikan ya pada tabel yang ada pada video pembelajaran hari ini. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Nah, berikut adalah fungsi lingkungan bagi kehidupan. Pertama adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan. Dan yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Dan selanjutnya, lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, itu dia ya beberapa fungsi lingkungan. Nah, maka informasi penting yang kita dapatkan dari bacaan adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Dan fungsi lingkungan bagi manusia adalah sebagai tempat hidup, mencari makan, tempat berlangsungnya aktivitas manusia, dan sebagai tempat tinggal. Nah, lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia karena segala bentuk kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan manusia senantiasa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Pertama, menghemat penggunaan air. Kedua, membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah, serta menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi. Nah, di sisi lain menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, berikut ini adalah contoh hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap air bersih. Haknya adalah pertama, terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, mendapatkan air bersih dengan harga terjangkau, mendapatkan air bersih yang bebas dari pencemaran air, mendapatkan air bersih dari penyedia layanan air bersih, dan mendapatkan air bersih meski tidak mampu membayar. Dan kewajiban kita yang pertama adalah mematikan air saat tidak dipakai, menggunakan air seperlunya, tidak mencemari air dengan sampah dan bahan-bahan berbahaya, merawat lingkungannya menjadi tempat ketersediaan air, membayar tagihan penggunaan air jika menggunakan layanan penyedia air bersih.
Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Nah, tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebaliknya, sesuatu yang harus kita terima itu disebut dengan hak. Nah, apa saja sih hak kita terhadap lingkungan? Yang pertama, menikmati lingkungan segar, lalu menempati lingkungannya bersih dan sehat. Ketiga, menghirup udara yang sehat. Keempat, mendapatkan air bersih. Kelima, memanfaatkan lingkungan dalam hal budidaya dan menikmati hasil dari budidaya. Dan yang terakhir, memperoleh lingkungan yang aman dan nyaman. Berikut ini contoh kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, tidak memburu binatang sembarangan, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang bisa merusak lingkungan, mengurangi penggunaan kendaraan yang merupakan sumber polusi, melakukan penanaman kembali atas penebangan pohon yang dilakukan, menjaga ketentraman dan kenyamanan, serta tidak bising dan mengganggu orang lain. Selanjutnya, kita akan kembali belajar cara menyanyikan lagu dengan baik. Nah, dengan menggunakan nada dan tempo yang tepat. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Nada sering diistilahkan dengan not, walaupun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan arti. Nah, sedangkan tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat bernama metronome. Nah, itu dia ya contoh gambar metronome. Nah, keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu, di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut. Tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat. Demikian pembelajaran hari ini, semoga kalian dapat memahaminya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.